Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasalnya yang ke-9 ayat 1-8. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bukan berarti bahwa firman Allah telah gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak-nya akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Tulisan Paulus ini merupakan penjelasan sekaligus penegasan darinya sebagai individu yang memiliki ikatan jasmani dengan tradisi Yahudi. Keturunan bangsa Israel, kelompok yang pada saat itu sering kali mengedepankan ikatan dengan janji Allah berdasarkan hubungan jasmani. Paulus tidak pernah menampik adanya hubungan antara keturunan Israel dengan janji Allah. Namun Paulus justru sedang memberikan pemaknaan yang lebih mendalam terkait hubungan manusia dengan janji keselamatan dari Allah. Maksudnya, semua itu tidaklah sebatas hubungan jasmani atau hal-hal yang sifatnya lahiriah maupun legalistik. Keselamatan yang Allah sediakan telah merengkuh berbagai pihak dengan mengedepankan kualitas hubungan yang mereka bangun dengan Allah itu sendiri. Itulah mengapa pada ayat 8 Paulus menuliskan, artinya bukan anak-anak secara jasmani yang disebut anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sahabat Alkitab, kita perlu memahami dengan seksama perihal hubungan yang kita miliki dengan Allah. Tulisan dari Paulus ini semestinya cukup menjadi otokritik bagi setiap umat Tuhan yang terlena dalam narsisme beriman hingga berujung pada formalitas menjalani hubungan dengan Allah. Secara khusus bagi setiap orang yang sudah menjadi percaya sejak kecil atau sejak lama, sangat mudah untuk terjebak pada kondisi beriman yang penuh formalitas. Alhasil, kita pun kesulitan untuk mengalami pertumbuhan iman maupun mengalami kemelekatan relasi yang intim dengan Allah. Kita bisa saja selalu merasa kurang atas karya Allah dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mengkritisi kualitas hubungan antara kita dengan Allah merupakan sebuah hal yang perlu dilakukan agar meminimalisir berubahnya hubungan iman menjadi hubungan yang sembarangan. Padahal Paulus sendiri pun telah sejak lama menunjukkan bahwa hubungan beriman bukanlah hubungan yang sembarangan, sekadar perihal jasmani apalagi bersifat formalitas. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh menjadi umat yang mengenal Engkau, umat yang memiliki relasi denganmu. Tolong kami untuk terus menjalani kehidupan iman ini dengan sungguh-sungguh, dengan daya kritis, sehingga kami terus mengupayakan pertumbuhan yang kami percaya terjadi karena kasih-Mu dan di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan kehidupan kami. Amin.